Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga dalam masa situasi seperti sekarang ini, kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan melakukan ibadah secara online melalui saluran YouTube, dan ibadah hari ini menggunakan tata kebaktian dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan kebaktian di pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rahajo Priartono. Di atas bukit yang sepi, di hari yang cerah, ke atas langit yang biru Tuhan Yesus terangkatlah. Tangannya terbuka memberi berkat bagi umatnya. Yesus kembali pada tahtanya di surga mulia. Karya penyelamatannya di bumi sudah sempurna. Dialah Raja Maha Besar, Raja alam semesta. Kuakui dengan iman, Dialah Juru Selamatku. Kuabdikan diri ini kepada Tuhan dan Rajaku. Firman-Nya akan kutaati terus, itulah janjiku. Kita akan memulai kebaktian kita di pagi hari ini. Jemaat menyanyikan dari Hari Ini Kurasa Bahagia. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.
dalam merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita beribadah dengan sepenuh hati, sambil mengaku bahwa pertolongan kita hanya di dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi, yang telah memberi keselamatan dan mempersiapkan rumah yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Salam sejahtera bagimu, wahai umat yang dikasihi Allah. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini bertema, Yesus naik ke sorga dan kita menjadi saksinya. Dengan nas pembimbing Lukas pasal 24 ayat 48 yang berbunyi, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Mari kita menaikkan doa syukur. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah. Engkau senantiasa menyertai dan menopang hidup kami saat segala sesuatu mengalami perubahan dan semua yang hidup di dunia ini diterpa gelombang dahsyat. Saat kami kehilangan banyak hal, kami diingatkan kembali bahwa kami sesungguhnya tidak berhak atas apapun dalam hidup ini. Tak dapat kami mencegah duka ataupun menolak penderitaan dalam hidup kami. Kami menyadari Engkaulah satu-satunya Allah yang berkuasa baik di langit maupun di bumi. Berada dekat Allah dan merasakan naungan tangan-Mu, itulah kerinduan kami. Dari takhta kemuliaan-Mu, Engkau melihat kami. Curahkanlah kasih yang menguatkan dan hikmat yang meneguhkan iman kami di tengah bencana ini. Segala puji baginya di tata mulia yang sudah memberi putranya kepada dunia. Puji namanya, mari pujilah namanya. Puji namanya, mari pujilah namanya. Oh, nama Yesus mulia di alam semesta. Malaikat terus memujinya di sorga yang dekat. Puji namanya, mari pujilah namanya. Puji namanya, mari pujilah namanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, berkatilah kami dengan kasih dan kuasa Roh Kudus-Mu saat hendak membaca kitab suci kami dan merenungkan sebagai firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka kitab suci kita dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Demikian dikatakan penulis kitab Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu
ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Shalom, saudara-saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang aktivis Yayasan Pengembangan Media Anak, Nina M. Armando, dalam sebuah artikelnya menyebutkan bahwa membaca buku yang sama secara berulang-ulang merupakan salah satu kebutuhan bagi anak dalam proses belajar. Anak yang belajar adalah anak yang mau mengulang apa yang dia pelajari. Dan apa yang dia lakukan itu ternyata bukan sesuatu yang sia-sia. Justru akan semakin mematangkan anak itu terhadap apa yang telah dibacanya. Sangat penting Bapak Ibu Saudara untuk kita membaca sesuatu tidak sekali, tetapi berkali-kali itu lebih baik. Karena memang apa yang dilakukan berkali-kali sesuatu yang bisa orang yang melihatnya lebih kenal, lebih hafal. Dan ketika yang melakukannya itu lebih lihai atau lebih baik lagi setiap waktunya. Itu sama seperti seorang pesilat, dia akan melatih berkali-kali jurus-jurus yang diajarkan gurunya. Semakin banyak dia berlatih, mengulang-ulang jurusnya, maka dia akan semakin mahir. Yesus juga suka mengulang-ulang apa yang dia katakan kepada para muridnya, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat pada bacaan kita tadi ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yesus pernah mengatakan sesuatu yang kemudian dia ingatkan lagi di saat Yesus telah bangkit. Yesus ingat betul apa yang sudah dikatakan kepada para muridnya. Dan ketika yang dikatakan itu diulang lagi, berarti yang diucapkan kepada para murid itu sesuatu yang penting. Sesuatu yang betul-betul harusnya para muridnya ingat dan pahami. Nah,
Apa yang Yesus ingin para muridnya ingat, lalu mungkin dihafal, dipahami dengan baik, yaitu tentang siapa dirinya. Agar para murid ketika harus mengalami Yesus tidak lagi bersama dengan mereka, mereka bisa memberitahu tentang Yesus kepada banyak orang secara tepat, secara benar. Sehingga itulah yang menjadi pesan Yesus untuk para murid menjadi saksi. Saksi tentang Yesus, ajaran-ajaran Yesus, perkataan-perkataan Yesus secara mahir, betul-betul diingat, dihafal, bahkan dihayati, sehingga yang mendengarnya merasakan seperti apa yang Yesus ucapkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bacaan kita ketika Yesus mengingatkan ulang tentang dirinya, bahwa ia adalah Mesias, adalah agar para muridnya tidak mengalami kekhawatiran, ketakutan, galau di saat tidak lagi bisa menjumpai Yesus, atau Yesus nggak lagi bersama mereka. Sebab memang mereka masih terpukul dengan peristiwa kenapa Yesus harus mati. Dan bahkan ketika Yesus bangkit, ternyata Yesus akan pergi. Adalah memang diingatkan betul dalam kitab suci. Pada ayat yang ke-46, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Itu memang sudah disebut dalam kitab suci, disampaikan oleh para nabi, dan kini Yesus harus mengalami nubuatan tersebut untuk digenapi. Jadi jangan sampai ketika Yesus pergi meninggalkan mereka, para muridnya masih bersedih. Memang betul Bapak Ibu Saudara, walaupun tahu kemana seorang akan pergi, kesedihan pasti ada. Apalagi kalau anggota keluarga kita meninggal. Kita tahu secara iman Kristen kemana dia pergi? Ke rumah Bapa di surga. Tapi toh seringkali kita masih bersedih bila mengingat tentang dia. Orang yang kita kasih itu. Kenapa? Sebab secara fisik Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa menjumpai dia. Dan di sini murid-murid Yesus pun secara fisik nggak bisa lagi melihat Yesus. Nggak bisa lagi berdekatan. Bahkan mendengar langsung suaranya saat mengajar. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Sebenarnya apa yang dikatakan Yesus agar membuat mereka kuat. Mereka sungguh-sungguh fokus kepada apa yang harus mereka lakukan ketika Tuhan tidak lagi bersama mereka. Adalah menjadi saksi. Saksi tentang apa? Bahwa ternyata mereka harus tahu. Ketika Yesus mati menggenapi nubuat nabi-nabi. Ketika dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu adalah peristiwa di mana Yesus membuka ruang untuk setiap orang boleh bertobat dan mendapatkan pengampunan dalam nama Yesus Kristus. Dunia dengan segala dosanya, manusia dengan segala kehinaannya, kini di dalam Yesus Kristus akan mendapat kelegaan. Akan mendapat suatu kondisi yang baru sama sekali. Yang boleh merasakan hadirat Allah dikuduskan dan diberkati di setiap pertobatan dan pengampunan yang diterimanya. Di sini juga Bapak Ibu Saudara jelas Yesus meninggalkan mereka. Bukan sesuatu yang menduka citakan. Justru membuat mereka berpengharapan. Sebab memang tugas misi apa yang Tuhan sudah buat selama di dunia akan dilanjutkan oleh para muridnya. Akan diteruskan. Ada hal baru yang akan dibuat oleh para muridnya. Sekalipun tanpa Yesus menjadi saksi. Memberitakan kabar baik tentang pertobatan
dan pengampunan yang datang dari Allah. Apa yang menarik Bapak Ibu Saudara yang kita bisa renungkan dalam bacaan kita? Ketika memang akhirnya Yesus meninggalkan mereka, dia naik ke sorga, meninggalkan para muridnya, bahwa ternyata ada perubahan pada para muridnya. Murid-muridnya tidak lagi sedih. Mereka bersuka cita. Kembali dalam keseharian mereka. Tapi bukan hanya rutinitas belaka. Mengerjakan waktu yang ada untuk sesuatu yang mungkin melelahkan. Membebankan diri mereka. Tetapi sesuatu yang sungguh mereka girang mengerjakannya. Tugas dan tanggung jawab tetap mereka kerjakan. Tetapi di dalam mengerjakan itu ada misi. Mengenalkan tentang pertobatan dan pengampunan yang dari Allah di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Ini misi mereka. Maka mereka bersuka cita kembali. Namun kembali tetap menjaga persekutuan di antara persaudaraan murid Tuhan. Sungguh indah Bapak Ibu Saudara. Apa yang mereka kemudian kerjakan sesuatu yang bermanfaat buat dunia. Bahkan menegaskan mereka mengerti kitab suci. Mereka mengerti perintah Tuhan. Mereka mengerti yang Allah inginkan dalam Yesus. Hidup yang harus mereka jalankan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ternyata menghayati panggilan kita. Menerima misi Allah. Sesuatu yang penting yang kita harus lakukan. Kita memang punya tugas tanggung jawab yang berbeda-beda. Kita punya profesi yang berbeda-beda. Kita punya keseharian yang berbeda-beda. Bahkan gaya hidup kita berbeda-beda satu sama lain. Tapi di kesemua yang berbeda-beda itu, kita disatukan dengan tetap melakukan misi Allah. Yaitu menyampaikan kabar tentang pertobatan dan pengampunan dosa bagi banyak orang. Disitulah peran kita sebagai saksi. Sebagai orang tua, oma dan opa mungkin berpikir, aku bisa apa? Aku cuma duduk diam saja karena aku sakit, gak bisa banyak bergerak. Dan bahkan mungkin berpikir, Tuhan, umurku sudah gak lama lagi. Menghitung hari. Apakah mau mengatakan bahwa kondisi oma dan opa itu sesuatu yang sia-sia atau tidak ada artinya? Salah. Jangan katakan begitu. Masih ada artinya. Masih berguna. Bahkan tetap mau dipakai Tuhan menjalankan misi Allah dalam diri oma dan opa. Apa? Apa yang bisa oma ekspresikan di tengah banyak orang? Apa yang bisa oma kerjakan di tengah keseharian oma dan opa? Sesuatu yang mempertegas oma dan opa sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus dengan baik di setiap tindakan oma dan opa. Dan orang yang melihat oma dan opa, orang yang tahu kehidupan oma dan opa akan merasakan apa yang Tuhan pernah ajarkan kepada mereka nyata dalam diri hidup oma dan opa. Oma, opa menjadi saksi Tuhan. Tidak ada seorang yang tidak dipakai Tuhan menjadi saksinya. Justru apa yang sedang kita perjuangkan bukan sekedar menghabiskan waktu, energi, tenaga. Tapi memaknai sebagai saksi Tuhan. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh mencerminkan kesaksian iman kita itu sendiri. Dan itu sangat menggirangkan hati. Membuat kita bersuka cita. Dan terlebih Bapak Ibu Saudara. Dalam misi ini jangan lupakan kesetiaan kita membaca kitab suci. Merenungkan firman Allah. Itu satu hal yang sangat penting untuk menyegarkan kita. Memotivasi kembali kita. Supaya kita tidak lemah. Kita tidak putus asa. Kenapa? Sebab memang setiap firman Allah yang kita dengar adalah suara Tuhan sendiri. Kita sedang berdialog dengan Tuhan sendiri. Kita punya saat bersama dengan Tuhan sendiri. Dan dia menyegarkan kita Bapak Ibu Saudara. Dia memotivasi kembali kita. Mendorong kita. Dan meyakinkan kita. Hidup kita itu sungguh diberkati Tuhan. Dan menjadi
berkat. Biarlah hari-hari kita menjadi Kristus yang nampak bagi banyak orang. Dan di saat itulah orang mengenal Tuhan kita. Dan hidup kita sungguh dipenuhi sukacita. Tetap menjadi saksinya apa yang kita imankan dan aminkan di dalam firman Allah. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu hati dalam doa syafaat. Ya Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang dalam doa ini. Kami membawa apa yang menjadi terus perjuangan kami dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini. Kami percaya tangan Tuhan kuat menyertai kami, membuat kami tidak putus asa dan menyerah. Bahkan Kau berikan kami hikmat untuk mampu menjaga diri kami, kesehatan kami, kekuatan kami, bahkan hari-hari kami dalam mengikuti apa yang pemerintah ingin kami lakukan untuk bersama-sama mengatasi dan bisa melewati apa yang menjadi pergumulan kami atas dampak COVID-19 ini. Bapa di surga, Engkau Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Maka jauhkan kekhawatiran dan ketakutan dalam diri setiap kami. Keluarga lepas keluarga. Apa yang menjadi pergumulan secara ekonomi, keuangan kami, bahkan kehidupan sosial kami. Kami harus tetap di rumah dalam beraktivitas. Baik anak-anak kami yang sekolah belajar dari rumah. Tuhan berkati setiap kami, agar kami tetap penuh sungguh-sungguh memaknai apa yang kami lakukan dalam terang penyertaan Tuhan dan mencari kehendak-Mu. Dan bahkan semakin giat untuk menjaga persekutuan keluarga kami, kedekatan di antara kami, dan terlebih saling mendoakan saudara-saudara kami yang jauh dari tempat kami. Allah Bapa di surga, kami percaya semua yang terjadi ada maksud Tuhan. Ajar kami mengerti maksud-Mu, dan terutama menjadi pribadi yang mau berbagi, bersaksi tentang kebaikan Tuhan kepada banyak orang, menolong sesama yang membutuhkan, bahkan juga bersama-sama saling menguatkan, menghibur, dan memberikan pengharapan. Kami percaya apa yang diperjuangkan bersama pemerintah kami, bangsa negara tidak akan sia-sia, bahkan dunia untuk hal yang baik. Sehingga biarlah kemudian keberadaan kami kembali berjalan normal, baik perekonomian yang terus dibangun dalam mensejahterakan masyarakat bangsa ini. Kami percaya Engkau bimbing dengan hikmat setiap pemimpin kami, yang menentukan kebijakan yang ada, bahkan aparat yang menjaga keamanan kami. Bahkan lindungilah setiap kami Bapa, dijauhkan dari segala kondisi yang tidak berkenan, yang bisa membuat duka cita di antara kami. Tuhan sertai setiap kami. Tugas dan tanggung jawab kami tetap kami kerjakan. Terlebih sebagai orang yang percaya dalam persekutuan gereja, Engkau berkati majelis jemaat penatua, vikaris, yang dengan sungguh-sungguh melayani jemaat Tuhan, mengerjakan tugas tanggung jawab dengan baik di tengah aktivitas keseharian rumah tangga, pribadi, pekerjaan, hari lepas hari.
Kami percaya tidak akan terputus di antara kami kesehatian kami bagi jemaat GKP Betani Tanah Tinggi. Tuhan selalu membawa kami mengerti kehendak-Mu dan kami siap untuk melakukannya. Bapa di surga, inilah doa kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikan kesempatan untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita himpunkan bersama. Dengarlah firman Tuhan yang melandasi syukur kita yang diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 8. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kita menyanyi dari PKJ 146, bawa persembahanmu. Persembahan. Ya Tuhan, inilah persembahan kami yang melaluinya kami ungkapkan rasa syukur kepadamu. Pakailah hidup kami menjadi saksi yang terus mewartakan kasih Tuhan. Kiranya kami senantiasa bertumbuh dalam keyakinan Tuhan, setia mencurahkan berkat yang cukup dan tepat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kendati hidup
Kristus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Berjalanlah dengan sukacita yang datang dari Tuhan. Penuhilah dunia dengan kebaikan dan wujudkan damai sejahtera bagi segenap ciptaan." Kasih dari Allah memberi sukacita dan damai sejahtera. Berkat dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan meneguhkan saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin.